Tama Renza terjun payung dengan cara yang melebihi batas orang biasa, dan mampu menyelinap ke markas Hamid yang dijaga ketat secara diam-diam. Dan saat itu, dia sendiri dan tidak ada stafnya yang bisa berjalan bersama Tama Renza dan memberikan bantuan pengamanan secara langsung kepadanya. Alasan mengapa hal seperti itu tidak bisa mengikuti ritme terjadi berulang kali adalah karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Dan Johan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah saat ini, Tuan Muda, sebelum aku, Tuan Devano, dan Rudy menemanimu ke Gunung Sinabung untuk menyerang 8 dewa perang, aku menyadari bahwa ada celah nyata antara kelompok orang kami dan kekuatanmu. Ini terlalu besar, ini saat kritis. Jangan katakan untuk membantumu. Jika kami tidak menghalangimu, itu adalah dupa yang tinggi. Memang ada lumpur yang tidak bisa menopang tembok. Jika kamu membawa keluarga dia dan membiarkan mereka tinggal di sisimu, kami akan dapat melakukannya dengan baik. Untuk memperbaiki situasi yang memalukan ini, Tama Renza melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku berbicara tentang kerjasama dengan keluarga Hermawan, dan keluarga Hermawan tidak benar-benar perlu membantuku." Tama Renza berkata, dan melanjutkan, "Sebenarnya, rencanaku adalah membagikan 10 orang dari keluarga Hermakan kepada kalian berdua, sehingga mereka dapat menutupi kekuranganmu, dan pada saat yang sama dapat membantumu membina sekelompok bawahan dan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan." Begitu Devano mendengar ini, dia menjadi bersemangat dan berkata, "Tuan, jika ini masalahnya, itu akan sangat bagus. Meskipun stafku telah menjalani pelatihan militer intensitas tinggi yang sama dengan pasukan khusus, mereka tetap tidak dapat membuat terobosan. Batas atas orang biasa, kekuatan mereka sendiri memang masih jauh lebih buruk daripada para master seni bela diri." Tama Renza mengangguk dan berkata, "Kekuatan jarak dekat seniman bela diri, terutama kekuatan pertempuran fisik, memang jauh lebih unggul dari pasukan khusus. Namun, begitu pasukan khusus diberkati dengan senjata termal, kekuatan keseluruhan mereka akan jauh melebihi seni bela diri. Jadi kali ini, aku berencana untuk mengintegrasikan keduanya bersama-sama sehingga keluarga Hermawan dapat menggunakan seni bela diri untuk membantumu dan bawahan Johan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan jarak dekat mereka sendiri. Lalu cocokkan dengan senjata panas. Dengan cara ini, keseluruhan kekuatan akan menjadi lebih besar dan seimbang." Tama Renza berkata, "Selain itu, Tuan Devano, bawahanmu yang telah menjalani pelatihan pasukan khusus harus, pada gilirannya, membantu keluarga Hermawan membiasakan diri dengan senjata termal dan teknologi canggih lainnya. Inilah kekurangan mereka. Tanpa peningkatan, efektivitas tempur secara keseluruhan masih akan sangat terbatas." Segera setelah itu, Tama Renza menghela nafas, "Saat aku pergi ke Jepang sebelumnya, aku juga bertarung melawan ninja." Beberapa ninja mirip dengan prajurit Tama Renza. Mereka masih dalam era pertempuran fisik dan serangan senjata dingin. Namun, ada juga sekelompok ninja yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan menggunakan banyak teknologi modern. Satu hal yang membuat aku terkesan adalah para glider mereka yang terbuat dari cat ultra hitam dan kipas penggerak dengan baterai litium senyap terbang cepat di langit pada malam hari. Tidak hanya cepat, tetapi orang biasa di lapangan juga tidak bisa mendeteksinya. Ini adalah kombinasi organik dari ninja tradisional dan teknologi modern. Aku pikir ini adalah ide yang layak dipelajari. Devano segera mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, aku mengerti apa yang kamu maksud. Kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mengisi kekurangan satu sama lain." "Iya," Tama Renza berkata dengan serius, "Kalian berdua, kalian harus memilih bawahan kalian yang paling terpercaya dan membiarkan mereka berlatih seni bela diri dengan keluarga Hermawan. Aku akan secara teratur memberi mereka beberapa pil pereda darah untuk membantu mereka dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka." Pil penyelamat tidak layak untuk disebutkan pada Tama Renza,
tetapi bagi orang biasa dan praktisi seni bela diri, efek peningkatannya sangat jelas. Tama Renza berencana untuk memilih 40 hingga 50 orang dengan potensi dan kepercayaan dari orang-orang Devano dan Johan, dan membiarkan mereka berlatih seni bela diri, dan kemudian menggunakan beberapa pil hemat darah bagi mereka untuk meningkatkan kebugaran dan kekuatan fisik. Untuk 40 hingga 50 orang, tidak perlu pil penyelamat darah setiap kali. Ia hanya perlu melarutkan 4 atau 5 pil penyelamat jantung ke dalam air, dan membiarkannya meminumnya secara merata untuk mencapai hasil yang baik. Dengan cara ini, sesekali, mereka akan menggunakan pil penyelamat untuk membantu mereka meningkatkan diri secara bertahap. Dengan ini dalam 1 atau setengah tahun, mereka akan dapat mencapai level prajurit bintang 2 atau bahkan prajurit bintang 3. Jika kamu benar-benar memiliki 40 atau 50 prajurit bintang 3 di bawah tanganmu, itu pasti kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Menarik ke Jepang, kamu dapat dengan mudah menghapus keluarga ninja. Apalagi ada Raya di sebelahnya. Sekarang dia sudah menjadi yang terbaik di antara prajurit bintang 3. Jika dia membantunya lagi, dia akan segera menjadi prajurit bintang 4 seperti kakeknya. Bahkan dalam waktu dekat, Tama Renza akan mampu membuatnya menyalip Lukas dan menjadi satu-satunya pejuang bintang 5 di negara tersebut. Dengan cara ini, dia akan menyerahkan tim yang baru dilatih dan para prajurit yang dikirim oleh keluarga Hermawan ke Raya untuk perintah terpadu. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa memaksimalkan kemampuan orang-orang ini. Tama Renza terbiasa bertarung sendirian sebelumnya. Namun setelah mengalami begitu banyak hal dan mengenal Hamid, ia menyadari bahwa sekuat apapun kemampuan bertarung seorang diri, ada kalanya ia tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk benar-benar mengubah pikiran dan strategi tindakannya. Pada saat itu, Jepang tidak hanya akan terkejut, tetapi bahkan jika ditempatkan ke Eropa dan Amerika dari jarak jauh, efektivitas pertempuran tidak akan menjadi masalah. Keluarga Rothschild memang sangat kuat. Ini memiliki aset tersembunyi dan persenjataan pribadi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Namun, jika lusinan prajurit bintang 3 yang pandai menggunakan senjata termal mengudara di atas kepala mereka, keluarga Rothschild tidak mampu membelinya. Saat matahari terbenam dan langit dipenuhi sinar matahari melintasi awan, sebuah pesawat penumpang Gulfstream berpakaian sinar matahari keemasan mendarat di Bandara Jakarta. Ke-11 orang yang duduk di pesawat kali ini dikirim oleh keluarga Hermawan, termasuk Lukas dan Roma. Ketika orang-orang ini turun dari pesawat, mereka langsung diatur oleh armada Devano dan diturunkan di villa tepi sungai yang telah dia beli sebelumnya. Villa ini kebetulan berada di area villa yang sama dengan villa tepi sungai ayah Melba, Erik Hartono, tetapi area villa ini jauh lebih besar daripada villa milik Erik Hartono. Tama Renza sebenarnya memiliki sedikit keegoisan untuk mengatur keluarga Hermawan di sini. Ia berharap keluarga Hermawan juga bisa memperhatikan keadaan ayah dan putrinya yaitu Erik Hartono dan Melba. Jika ada anggota keluarga yang tinggal di sini, jika seseorang mulai menyerang mereka, akan sulit untuk segera datang untuk menyelamatkan mereka. Saat ini, Tama Renza, Devano, dan Johan sudah menunggu di villa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.